lan majelis ingkang saged ngiyataken iman lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapanipun bilih majelis ilmi punika saged dadosaken panjenengan sami istiqomah lan sami dipun pendhet Gusti Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah punika sampun caket kalih bulan Ramadan nggih, sampun dipun sanjang kalih Bapak Takmir Mas Subhan nggih, pilih Ramadan tinggal 13 hari lagi ya Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu kita persiapkan dengan baik. Di antara persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan adalah dengan bertaubat taubatan nasuha. Amargi Bapak Ibu yang menyebabkan kita ini berat beramal soleh itu adalah kemaksiatan kita. Bapak Ibu, kalau kita masih kepada Allah dan kita tidak bertaubat istighfar akan dosa-dosa kita, ini membuat kita berat beramal soleh. Lagi males sholatipun, males maos Quran, males taat kepada Gusti Allah, apalagi enten kemaksiatan yang belum kita mintakan ampun kepada Allah. Walaupun itu para ulama mengatakan bahwa maksiat itu bisa mengganggu atau memperberat amal soleh. Berat beramal soleh karena sehingga di antara para ulama ketika mereka tidak bisa qiyamul lail, betul sakit tahajud, menika sebetulnya aku awan mau maksiat apa. Jadi ketika malamnya tidak bisa qiyamul lail, pasti yang dipikir siang tadi saya sudah maksiat, sehingga kemudian mereka bertaubat dengan kemaksiatan tersebut dan Allah mudahkan mereka untuk qiyamul lail. Begitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang harus terus kita seriusi dalam kehidupan kita nggih menika napa? Mengkaji, mentadabburi dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu timbangan yang terberat kita Bapak Ibu. Jadi timbangan yang berat di sisi Allah itu nanti adalah amalan memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkan Quran, mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut. Karena sudah Allah jelaskan dalam banyak firman-Nya bahwa Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyaring garansi, Rasulullah memberikan kepada kita garansi, taraktu fikum amrain, kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, yang pertama adalah kitabnya Allah, Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Yang kedua wasunnah, dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika monggo kita kaji malih ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala, kita tadabburi. Mengke Ramadan jenengan kathah-kathah maos Quran Bapak Ibu nggih. Imam Syafi'i berpendapat di bulan Ramadan lebih utama memperbanyak bacaan Quran, karena waktu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan setiap amal solih kita. Maka Imam Syafi'i dalam sehari bisa menghatamkan 2 kali hatam. Masya Allah nggih. Dinten kok pingkan hatam nggih. Nah, kita sehari 2 lembar jos Bapak Ibu nggih. Pun Masya Allah nggih. Sak jus pambah saya malih nggih. Langkung saya menawi kita punya target sehari 5 juz nggih. Kalau sehari 5 juz
insyaallah jenengan khatam 5 kali. 5 juz itu ba'da subuh 1 juz, ba'da zuhur 1 juz, ba'da asar 1 juz, ba'da maghrib 1 juz, ba'da isya 1 juz. 1 juz itu kalau dibaca cepat sekitar 20 sampai 30 menit kalau bacanya agak cepat dengan baik. Tapi kalau bacanya tersendat-sendat 1 juz itu bisa sejam 2 jam Bapak Ibu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. 2 jam Pak. Tapi enggak apa-apa niku sae. Niku sae Bapak Ibu nggih. Niku sae. Yang Allah lihat itu mujahadah kita. Nah, mujahadah kita. Tapi kalau yang sudah lancar membaca Quran, monggo dipun kathah-kathah maos Quranipun nggih. Yang belum lancar dengan mujahadahnya, kesungguhannya. Makanya dalam hadis disebutkan walladzina yatata'ta, tiang ingkang terbata-bata baca Quran falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala nggih. 2 pahala. Berarti di Ramadan berkali-kali lipat lagi meskipun terbata-bata, tersendat-sendat kalau baca Quran ya, monggo nggih. Sudah ditentukan waktunya ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da taraweh nggih. Terus tadarus menika monggo diuripke malih Bapak Ibu nggih. Karena Masya Allah nggih, hari ini kita sudah terhipnotis dengan gadget dengan HP. Tua muda, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya terhipnotis dengan gadget. Kita sangat rindu dengan masa-masa kecil dulu Bapak Ibu, yang masjid penuh dengan anak remaja dan ibu bapak tadarus di masjid. Tadarus di masjid. Pas medal snack senenge mboten karuan. Zaman dhisik ngeten Pak. Kalau zaman nem-neman, zaman SMP, SMA niku tadarus nang masjid kalih rencang simaan, masyaallah nggih. Cah nem niku. Niku bibar rampung medal napa snackipun, masyaallah seneng banget nggih. Tapi sakniki Bapak Ibu, masyaallah. Anak-anak muda kita jarang di masjid. Mereka sudah mabar. Bapak-bapak juga lagi sibuk scroll Facebooknya. Ibu-ibu juga lagi sibuk scroll drakornya atau dracinnya, drama Korea, drama Cina di bulan Ramadan. Sehingga di masjid sepi, tinggal anak-anak. Ketika keluar snack, anak-anak juga sudah nggak seneng Pak snack-snack. Masya Allah. Heran hari zaman sekarang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu monggo niki kita ramaikan lagi masjid-masjid kita, musola-musola kita untuk tadarus, tarawih nggih. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mari kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Niki ketinggalan terakhir sebelum Ramadan Pak nggih. Maka kita lanjutkan. Kalau tidak salah kita sudah bahas surat Al-Ghasyiyah Bapak Ibu nggih. Berarti sekarang kita masuk surat Al-A'la nggih. Surat Al-A'la. Langsung saja Bapak Ibu kita bahas nggih. Mari maos kula mawon nggih. Ben lebih cepat ya nggih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kemawon kula waosaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangke kita pendet hikmah dari surat Al-A'la sehingga mungkin menawi panjenengan salat imamipun maos surat Al-A'la jenengan ngertos kesimpulanipun nggih. Jadi harapannya begitu nggih. Ketika menawi pulau panjenengan sami mboten saged bahasa Arabipun, mboten paham ayat demi ayatnya atau lafadz demi lafadznya, maka yang jenengan harus usahakan itu setidaknya kesimpulan dari surat tersebut gitu nggih. Ojo blas ngapunten Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau kita sholat tarawih ngantuk, karena nggih mboten ngertos kesimpulan, minimal kesimpulan. Misalkan imamipun maos surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Jenengan nggih mong. Napa melih menawi suaranipun radi-radi pelan teralus wae. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi anten imam enten wae. Tambah ngantuk melih Pak niku. Nggih. Ngerti-ngerti Pak degluk wae. Ngeten niku. Tarawih deglung. Bapak Ibu. Lah menawi saged imam tarawih keras Bapak Ibu. Agar mboten ngantuk Pak nggih. Karena 11 rakaat nggih. 11 rakaat. Jenengan bisa bayangkan yang 2-3 rakaat nih Pak Bapak. Tambah dangu. Kecuali yang 2-3 rakaat bacaannya cepat nih. Secepat the flash sekali nafas Al-Fatihah sekali nafas ya. Alhamdulillah amin. Nah, langsung niku menurut para ulama tidak sah karena tidak tumakninah. Di antara rukun salat itu tumakninah. Nggih. Jadi setidaknya jenengan ngertos kesimpulanipun. Oh, surat An-Nas itu berlindung dari apa namanya? Setan, misal gitu. Dari gangguan setan. Al-Ikhlas itu tentang tauhid. Allah tempat bergantung kita, gitu nggih. Ngeten. Makanya pentingnya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'la Allah berfirman dari ayat pertama, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. 5 ayat dulu Bapak Ibu. Nah, kita bacakan tafsirnya dan terjemahannya. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu dari sabbaha yusabbihu, mensucikan. Maka sabbih fi'lul amr, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maksud sucikanlah di sini diantaranya kita mensucikan Allah dari naqais, kekurangan-kekurangan atau dari kesyirikan. Jadi kita nggak boleh berpikiran menyamakan Allah dengan makhluknya, itu mengotori Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi Gusti Allah ora adil. Nah, jadi namanya mengotori Allah. Allah terlepas dari berbagai macam pikiran buruk kita Bapak Ibu. Nggih. Pikiran buruk kita. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah itu maha suci, maka sucikanlah nama Tuhanmu, yaitu Allah Rabbikal A'la, Tuhan yang maha tinggi. Allah maha sempurna Bapak Ibu. Allah maha sempurna. Maka kalau ada apa-apa, misalkan kita ini kena musibah, kita yang introspeksi diri, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kepada kita melainkan karena ulah kita masing-masing. Karena dosanya bima kasabat aidihim, disebabkan karena dosa manusia itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita orang-orang mukmin panjenengan, mari kita Bapak Ibu yang hadir ini terus membersihkan hati kita dan pikiran kita dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mboten angsal kula nyenengan sami suudzon kalih Gusti Allah. Mikir sengelek kalih Gusti Allah, mboten angsal. Amargi Bapak Ibu jelas kita ini makhluk lemah. Kula nyenengan sami punika lemah, dhaif. Akal kita tidak memahami luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Niki kalau contohnya kathah nggih contoh-contohipun Bapak Ibu nggih. Maka kita harus husnudzon terus kalih Gusti Allah dengan memperbanyak tasbih. Napa Pak?
tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya Allah, maha suci Allah itu maha suci Allah dari berbagai macam kekurangan dan kesyirikan. Makanya tidak mungkin kemudian kita mencari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut di sini ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadammanu li dzikrihi wa ibadatihi wal khudu' li jalalihi. Maka di antara bentuk tasbih mensucikan Allah, setelah kita mengucapkan dengan lisan kita, maka hendaknya kita tunduk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tinggi. Sebagaimana kita ini kalau lihat raja misalnya, kalau dulu kan abdi dalem menika menawi matur kalih raja itu kan kedah melampah Bapak Ibu nggih. Jalannya pun melebet masuk dari gerbang wis jongkok Bapak Ibu nggih. Abdi dalem kan ngeten niku nggih. Ngantos sowan raja Pak nggih ngeten niku. Kula niki nembe raja niku. Lah Allah itu Malikal Mulk, rajanya para raja. Masya Allah, rajanya manusia. Seluruh alam semesta milik Allah Bapak Ibu. Maka sudah sepantasnya kita merendah kepada Allah. Tidak mungkin kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, menimpa kula sami, husnudzon, jangan suudzon sama Allah. Kalau kita husnudzon Pak sama Allah, tenang hati kita, wis yakin kita punya Allah. Kalau jangan sampai gadah Gusti Allah menika pirsa mboten mungkin kesupen. Pun sabar mawon kalih takdiripun Gusti Allah, kalih ikhtiar. Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ken takwa nggih, takwa mawon salat. Kok durung payu-payu dodolane wis takwa mawon. Nggih. Mengki enten dalanipun, yakin kalih Gusti Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus mensucikan Allah? Allah menjelaskan di ayat berikutnya tentang apa? Keagungan Allah. Allah berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa." Karena Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Gusti Allah ketika menciptakan sesuatu pasti akan sempurna Bapak Ibu. Mana ciptaan Allah yang tidak sempurna? Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna Pak. Sampai lalat pun Allah ciptakan sesempurna mungkin. Nantos mboten wonten Pak menungso sing saged nyaingi ciptaane Gusti Allah. Manusia bisanya hanya buat tiruan atau sintetisnya. Sintetis itu misalkan kalau daun ya daun-daunan kan beda Pak. Kalau daun bener iso tinggi pakan wedhus Pak, tapi kalau daun-daunan mati wedhusnya Pak. Daun benih iso cantik, warnanya warna-warni, Masya Allah. Manusia, Allah ciptakan manusia dan disempurnakan penciptaannya. Sempurna Pak kita ini Pak, Masya Allah. Dan dengan lihat tulang jantung kita Bapak Ibu, saraf-saraf kita beribu-ribu saraf, bahkan otak manusia itu Masya Allah. Ada seorang ilmuwan mengatakan otak manusia itu kan saluran sarafnya itu kalau diulur Pak, itu karenanya kalau diulur itu saking panjangnya itu dari bumi ke matahari bolak-balik berapa ratus kali itu Bapak Ibu. Yen diulur saking panjangnya Pak. Artinya cerdasnya manusia sudah Allah siapkan. Dengan manusia itu cerdas Pak, tidak ada yang tidak cerdas Pak. Ming enten sengginake seng bahasane pripun nih? Ajeng ngomong mboten ndak kleru Pak nggih. Tinggal senggunake ini Pak nggih. Yen tinggi sak yektos-yektosipun kalau digunakan dengan baik cerdas. Tapi kalau enggak digunakan nggih masa bodoh. Yo mboten cerdas. Ngantos enten tiyang niki lagi rame teng berita nggih masalah mutilasi. Mutilasi mung gara-gara bar ditengi Pak nggih. Ora gelem tanggung jawab Bapak Ibu nggih. Enten mulih sing mbak-mbak hamil anake dilebokke tas Bapak Ibu cek jabang bayi. Nah niku mboten tinggi. Maaf ngomong kasar.
Menapa niku? Napa niki pun? Pikiranipun niku lho. Mikir niku. Oh niku mboten sae niki tumindak sing mboten leres gitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu menciptakan semuanya itu sempurna. Kemudian waladzi qaddara fahada. Allah juga menentukan kadarnya masing-masing dan memberi petunjuk. Nih Pak, perhatikan Bapak Ibu. Waladzi qaddara fahada takdiran tatabi'uhu jami'al muqaddarat. Semuanya sudah Allah tentukan, Pak. Termasuk jalan suami pun ditentukan takdiripun. Artinya sudah ditentukan kadar-kadarnya. Termasuk nggih Allah ciptakan wajah kita berbeda-beda, Pak nggih. Kemampuan kita nggih berbeda-beda. Agar saling ta'awwanu al birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sering kita sampaikan, Pak, rizki Allah juga sudah tentukan masing-masing, tidak ada yang tertukar. Mboten mungkin, Pak, sedanten menungso kok kon sugih kabeh nggih mboten sae, Pak nggih. Tur yo yen sugih kabeh malah tidak akan berjalan kehidupan, Pak nggih. Begitu pula tidak mungkin manusia miskin semuanya, Bapak Ibu. Itu enggak mboten mungkin. Sudah Allah tentukan kadarnya masing-masing. Kabeh dadi ulama ya ora mungkin, Bapak Ibu nggih. Dadi ulama kabeh biasanya yang pinter kabeh malah padu, Pak. Begitu pula tidak mungkin semuanya jahil semuanya. Teng donya niku kabeh apik kabeh mboten mungkin, elek kabeh mboten mungkin. Sudah takdirnya Allah. Allah makanya Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan kita kok jadi orang baik, walhamdulillah, dimudahkan Allah memahami kebaikan. Kok dimudahkan datang ke tempat-tempat kebaikan. Niku kita harus bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena keikhlasan kita, mungkin karena doa-doa kita, Bapak Ibu, mungkin karena napa sedekah panjenengan nggih. Aku lo gadah rencang nggih, nate matur cerita, Ustaz saya itu heran kok iso ditemok-temok kali Ustaz niku. Dia ketemu tiang-tiang menurut beliau sae gitu nggih. Padahal biyen aku nakal Ustaz. Biyen aku ki kumpul warung elek-elek nggih. Tapi kok saiki aku iso kumpul karo wong apik-apik gitu. Lah pripun Pak ceritane, Pak? Mboten ngertos gitu. Mungkin karena di antara amalan beliau itu karena suka bersedekah meskipun beliau dulunya jahat, bukan jahat ya, dereng sae Pak gitu. Terus nakal tapi seneng pinaring ke tiang, gitu. Seneng sedekah ngasih orang. Tapi ya nakal lah Pak gitu. Lama kelamaan Bapak Ibu, apa? Si fulan ini ketemu sama orang saleh, nyaman dengan orang saleh, kumpul sama orang saleh, tolabul ilmi, terus jadi orang baik sehingga menjauhi berbagai macam keburukan-keburukan yang dulu pernah mereka kerjakan. Mula punika sampai ada seorang ulama juga, jangan kamu cela orang yang berbuat maksiat, tunjukkan saja dia untuk beramal kebaikan, karena amal kebaikannya itu nanti lama-kelamaan akan membuat dia meninggalkan keburukan yang dia lakukan. Makanya tugas kita kan tidak memvonis orang, Pak, Anda fajir, Anda kafir, Anda sudah. Tugas kita dai, nahnu duat laisa qudad. Kita ini dai, ngajak orang-orang pada kebaikan, tidak memvonis orang baik atau buruk. Toh kalau kita vonis terus kita nggak dakwai, ranek faidai malah Bapak Ibu. Yang kita ajak-ajak saja. Gelem alhamdulillah, mboten purun nggih. Sempenting kula pun ngajak, ngoten Bapak Ibu. Begitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumputan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanpa tumbuhan manusia juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Jenengan gadah mobil 20 gitu. Tapi misalkan tumbuhan setahun mboten ditumbuhi kali Gusti Allah kabeh, Pak. Kita bisa apa, Pak? Makan apa, Pak?
Mau makan apa? Makan besi, Pak. Makan mobil. Kita butuh nasi, Pak. Kita butuh sayur sebagai asupan vitamin kita, buah-buahan dan seterusnya. Manusia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka di antara hal kecil sebenarnya adalah Allah tumbuhkan tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan rumput yang Allah tumbuhkan, ternak-ternak kita bisa besar, bisa beranak pinak, bisa diperah susunya, bisa diambil dagingnya. Ketika Allah, makanya perkara remeh masalah rumput nih, Pak nggih. Rumput, walau mau rumput ya Bang, tapi tanpa rumput manusia juga nggak bisa menyempurnakan kebahagiaannya di dunia ini, Bapak Ibu, begitu. Jadi Allah walladzi akhrajal mar'a, Allah yang menumbuhkan rumputan, faja'alahu ghutsa'an ahwa, lalu Allah menjadikan rumput-rumput tadi itu ghusa' ahwa, kering, kemudian kehitam-hitaman, lalu mati, dan terus begitulah seterusnya. Dan ini termasuk siklus, Pak, kehidupan sama dengan rumput. Rumput itu dulunya hijau, ranum, habis itu kuning, habis itu hitam, mati, ganti yang hijau. Manusia nggih sama. Dengan dulu bayi, remaja, anak-anak, remaja, dewasa, sepuh, bersepuh apa, Pak? Meninggal, gantos generasi, gantos generasi. Sak derenge kula panjenengan sami menika teng donya pun enten buah-buah zaman dhisik, Pak. Lah mengke bibar kula panjenengan sami wonten generasi malih anak cucu kula panjenengan sami. Makanya sering kami sampaikan nanti tahun 2200 panjenengan tasih wonten mboten? Ketinggalipun boten wonten, Bapak Ibu, pun boten wonten. Mungkin nggih jeneng asma kula njenengan sami nggih pun boten wonten, tidak ada. Dikenang boten, wallahu alam bisawab nggih, nek sing dikenang, nek sing boten dikenang. Kata-katanya boten dikenang, Bapak Ibu nggih. Kata-katanya pun nical jenenge nggih. Kusnan mungkin wis tahun 200 wis sapa kayak Pak nggih. Mboten enten sing nyebut Pak namane. Nggih, ical. Makanya Bapak Ibu yang dimulakan, yakinlah, belum double status, yakinlah semua yang kita kerjakan atau yang kita usahakan, yang kita bangun itu akan sia-sia dan binasa kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita gunakan untuk Allah, Allah Maha ingat atas segala perbuatan hamba-hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lah niki sing dieling-eling Gusti Allah. Nah, yang Allah ingat itu nanti pengajian panjenengan, salati panjenengan, mungkin siame panjenengan, maos Qur'ane panjenengan. Itu yang kekal loh, Ibu. Dan menyelamatkan kita kelak fi yaumil qiyamah. Nggih. Sanuqri'uka fala tangsa. Nah, ini nanti dengan Rasulullah Muhammad SAW, Allah berfirman, kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Nabi Muhammad tidak lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah itu ummi, Pak. Ummi itu dembotan saged maos, tapi dibacakan Allah ayat-ayat Allah lewat Jibril. Ini kan awal, dan dengan kalau belajar dan di tafsir surat Al-Alaq sudah kita bahas dulu, Pak nggih. Ketika itu Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Aku enggak bisa membaca, Bacalah. Sampai Allah mudahkan, Allah luaskan hati Nabi Muhammad sehingga Rasulullah kemudian bisa membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ila akhir. Terus ayat diturunkan oleh Allah tadarruj. Allah turunkan Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan.
di malam Lailatul Qadar. Baru setelah itu ayat-ayat Allah diturunkan secara tadarruj, secara bertahap, ayat demi ayat kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengingatnya dengan baik. Maka setiap Ramadan Rasulullah juga mengulang-ulang Qur'annya, atau bahasa hadis itu setoran sama malaikat Jibril. Masya Allah, Rasulullah membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Walaupun ini termasuk bermujahadah dengan Quran di bulan Ramadan itu luar biasa Pak, karena Ramadan syahrul Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, illa masya Allah, jikalau Allah menghendaki, kecuali jika Allah menghendaki. Kalau jika Allah menghendaki kan semuanya pasti mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sungguh dia Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Maksud innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa min dzalika annahu ya'lamu ma yasluhu ibadahu, ay Allah itu mengetahui apa yang maslahat, apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi ketika Rasulullah, contoh Pak, Rasulullah itu dibuat lupa sama Allah, itu maslahat. Contohnya ketika Rasulullah sholat lagi, pas sholat Rasulullah lupa rakaatnya. Pernah sholat duhur cuma 2 rakaat, lupa Pak. Ketika itu para sahabat, apakah dikosor ya Rasulullah? Apakah sholat dikosor? Apakah diganti syariatnya? Gitu. Enggak, tidak dikosor dan sudah tidak diganti rakaatnya. Apakah benar yang dikatakan fulan benar ya Rasulullah, jenengan tadi sholatnya 2 rakaat saja. Akhirnya Rasulullah SAW menambah dan sujud sahwilah. Dari lupanya Nabi maka kita jadi ngerti sujud sahwi. Ada pensyariatannya. Kalau jenengan lupa rakaat, manusiawi. Nabi Muhammad juga manusia, para nabi itu manusia. Ana abduhu wa rasuluh, para anbiya itu manusia sama seperti kita, ciptaan Allah Bapak Ibu. Cuma para nabi itu diangkat sebagai nabi, kedudukannya tinggi, anbiya wal mursalin, dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah para nabi itu kemudian disifati dengan maksum. Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Maksudnya kalau para nabi mau salah langsung diingatkan sama Allah, atau kalau terjadi kesalahan langsung diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksum. Sedangkan kita tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Tidak ada yang mengingatkan kecuali orang-orang saleh. Maka kita bersyukur Pak, maksumnya kita, maksudnya terjaganya kita itu kalau ada yang ngilingke kula panjenengan sami, niku namanya kita terjaga. Jenengan salah diilingke, Mas, kok jenengan ngeten niku mboten sae. Nggih. Napa niku pamer misalkan. Pamer niku mboten sae. Aku ora pamer Mas, mung nduduhke yo. Tergantung niatin jenengan. Nggih pun matur suwun sanget diimutaken, dinasehati. Niku mboten usah marah-marah, Pak. Mas kok jenengan kok pamer to, Mas? Terserah aku tuh, bondo-bondoku dhewe kok. Misalkan begitu, Bang. Jadi kalau ada yang menasihati kita harus terima dengan baik. Berarti dia menjaga kita. Kita husnudzon sama setiap komentarnya orang lain. Kita jenengan niku kok ngene-ngene, matur suwun Pak D, insyaallah kula rubah semakin baik lagi. Terus niku jadi penjagaan kita itu justru dari komentarnya orang lain kepada kita Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita ini Bapak Ibu, lonjaran sami kalau dinggung goleki kelemahan sendiri itu berat, kadang-kadang susah. Tapi kalau orang lain kayak jenengan kon ngoreksi tiang nuang ora kathah wae. Tapi kalau disuruh mengoreksi diri sendiri itu wangel, Pak. Ora ketemu, Pak nggih. Pokoke rane eleke aku, Pak. Tapi kalau ngoreksi tiang liyane itu culuh, cokeh, Pak. Kowe iki kurang iki ngretek kadang. Makanya orang lain kalau ngoreksi kita alhamdulillah.
karena mereka melihat kita Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat sajengipun wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus Rasulullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah untuk mencapai dunia dan akhirat, pantas Rasulullah kemudian berdakwah dan mengajak umatnya, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan. Nah, ini penting setiap kita kalau mengikuti Rasulullah hendaknya mengikuti Rasulullah dengan apa? Memberi peringatan kepada orang yang lalai itu dengan cara yang baik Bapak Ibu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ajaklah orang lain itu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan cara yang baik, tidak perlu dengan baik. Kenapa? Karena ajakan itu bermanfaat untuk orang yang kita ajak tadi. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu pasti bermanfaat. Bagi siapa Pak bermanfaat? Bagi orang yang takut, sebagaimana ayat Allah, saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ya Allah, Pak ngono ya Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak takut sama Allah, wa yatajannabuhal ashqa, orang yang celaka atau orang kafir itu malah menjauhi peringatan. Dilingke untuk tadi nyombongkan diri. Mas saya sholat mari opo? Urip wis rekoso teng masjid barang. Susah Bapak Ibu. Pak sing sae monggo Ramadan mengki sami-sami poso. Lah Mas urip pingsan malah kon poso barang. Susah Bapak Ibu. Ya sudah, tapi yang penting terus ingatkan saja. Maka orang-orang yang kufur tadi itu diajak kepada kebaikan nggak mau, alladzi yaslan naral kubra. Nggak punten guys, saya percepat kan udah tafsirnya nanti, tapi nggak jauh dari ini, termasuk ayat yang muhkamat Pak. Ayat muhkamat itu ayat-ayat yang tafsirnya tidak begitu jelimet nih, sesuai dengan apa namanya ayatnya. Sudah satu ayat jangan baca itu sudah bisa difaham itu ayat-ayat muhkamat. Kalau mutasyabihat memang satu ayat harus kita kaji tafsirnya, asbabun nuzulnya, kemudian apa maksud dari ayatnya apa begitu. Tapi insya Allah ayat-ayat dalam surat dan juz amma itu rata-rata makkiyah itu rata-rata muhkamat karena berbicara masalah akhirat keimanan gitu. Jadi cetol welo-welo gitu gitu. Tinggal kita ambil ibrohnya saja. Jadi orang yang kufur tadi itu pasti akan masuki api yang besar, yaitu nerakanya Allah, wa iyadzubillah. Yang di neraka itu apa? La tsumma la yamutu fiha wala yahya. Teng neraka itu ora urip ora mati, Pak. Wa iyadzubillah. Niki jelas Bapak Ibu. Di neraka itu enggak bisa mati, mbok digepuki, Pak, mbok digeceki. Mati mboten, tidak mati. Ora urip Pak nggih. Maksudnya ora urip pripun? Ya tersiksa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang mensucikan dirinya, hatinya Pak dibersihkan. Orang yang hatinya bersih maka akan mampu menerima nasihat. Nggih. Dicerna dengan baik, hatinya ditundukkan. Begitu. Kemudian wa dzakaras marabbihi fasalla. Setelah dia mensucikan dirinya, dia akan menegakkan salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur kepada Allah lebih memilih kehidupan dunia. Artinya Allah akhiratnya amal sholat mari apa Bang, mending golek duit. Apa yang tersolat oleh golek duit Bapak Ibu nggih. Yo kita itu tahu Pak kapan golek duit, kapan ibadah kan gitu Pak nggih.
Kapan sakit menikmati kehidupan, kapan kita harus menikmati ibadah gitu. Ora mung bendina kok donya ya Pak. Niki doang. Apa dikira terus orang yang taat kepada Allah enggak bahagia Bapak Ibu? Bahagia Bapak Ibu. Kula yakin jenengan bahagia Bapak Ibu. Nggih salat, nggih pados arta, nggih sedekah, nggih. Apakah orang yang golek duit terus terus mereka akan sering apakah mereka bahagia terus nggih mboten. Realitanya mereka juga banyak masalah. Problem malah tambah numpuk-numpuk Bapak Ibu. Ruwet uripe Pak Nolan begitu. Makanya Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat mengke langkung dangu. In hadza la fis suhufil ula. Artinya ini sudah terjadi, ajaran ini sudah diajarkan para nabi. Di dalam kitab-kitab terdahulu sudah diajarkan Bapak Ibu, termasuk di suhufi Ibrahim wa Musa, dalam suhufnya atau kitab-kitabnya Ibrahim maupun Nabi Musa alaihi wassalam. Artinya ini ajaran para nabi Pak, untuk kembali ke akhirat niki ajaran para nabi. Mari Pak kita ikuti ajaran para nabi untuk mentazkiyah, membersihkan hati kita. Walhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan nanti. Allahumma balagna Ramadan. Monggo di napa niku seriusi. Mugi-mugi Ramadan tahun ini kita lebih semangat, lebih napa niku lebih maksimal untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahun yang lalu kok durung pati maksimal, kita maksimalkan tahun ini Bapak Ibu, karena belum tentu tahun depan lagi kita akan dapat Ramadan. Makaten kalau cekapi mugi-mugi kajian kita bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Akhiru da'wana walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.